mengenai refleksi dan juga ada difraksi. Contoh kolam, ada gelombang berarah ini tegak lurus dari mulut pelabuhan, mulut kolam, dengan tinggi gelombang datang 3 meter, periode 10 detik, kedalaman kolam 10 meter. Maka gelombang di dalam kolam ini yang pertama akan mengalami difraksi, ya, masuk ke mulut di sini. Kemudian yang kedua dia akan mengalami refleksi pada dinding yang koefisien refleksinya lebih dari 0, yaitu di sini. Nah, dinding yang lain refleksinya 0, berarti dia serap energi secara sempurna, ya, sangat porus. Maka diminta menghitung tinggi gelombang di titik A di sini. Maka tinggi gelombang di titik A ini untuk gelombang datang dia akan mengalami difraksi, ya. Kemudian gelombang pantul dan juga dia akan mengalami setelah difraksi. Jadi nanti akan disuperposisikan. Baik, yang utama dihitung dulu L0, ya. Wajib menghitung L0 terlebih dahulu. Kita kuadrat per 2B dapatkan nilai L0 156 meter, ya. Kemudian dihitung D per L0, ya. D per L0 10 dibagi 156, 0,064, dilihat di tabel, ya. Karena ini 0,064 maka dia tabel akan tepat, ya, ada D per L nya, ya. Lihat di tabel D per L, ya, 0,064 D per L nya, maka dapatkan D per L nya 0,10821, ya. Bisa tepat 0,0121082. Didapatkan L, yaitu sama dengan D per DL, ya, adalah 92 meter. 10 dibagi 0,1082 dapatkan 92 meter. Kemudian dihitung, ya, sebelum terjadi refleksi, ya, tinggi gelombang akibat difraksinya. Betanya di sini, ya, sudut beta di sini adalah arkes tangan 75/100, ya, sudutnya adalah 37 derajat betanya. Kemudian tetanya, ya, dari sini sudut datang gelombang, ya, ini terhadap bangunan ini, ya, adalah 90 derajat. Tetanya 90 derajat. R per L nya adalah, ya, lihat jarak A ke ujung mulut, ya, atau dinding di sini adalah 75 kuadrat kalikan 100 kuadrat di akar, akan didapatkan nilainya 125 meter. R per L nya 125 dibagi 92 sama dengan 1,38. Jadi nanti akan kita hitung nilai koefisien difraksi dengan nilai R per L 1,36, sudut beta 37 derajat, tetanya 90 derajat. Kita lihat di tabel koefisien difraksi di sini. Ini R per L nya adanya adalah nilai setengah 1, 2, 5, 10. Jadi 1,36 akan ada di antara 1 dan 2. Kemudian nilai ini tetanya 90, betanya adalah ini 0, 15, 30, 45. Jadi 37 derajat akan ada di antara 30 dan 45 di sini. Jadi kita akan buat interpolasi, ya, untuk mendapatkan nilai koefisien difraksi pada R per L 1,36 dan pada sudut beta 37 derajat. Ya, kita gunakan nilai antara di sini, ya.
R per L antara 1, 2, beta antara 30 dan 45. Kita buat menggunakan interpolasi. Jadi ini yang pertama kita akan hitung menggunakan ini dulu, beta 30 derajat, theta 90, R per L 1,36. Kita masukkan di sini, ini nilai KD, ya. Di sini nilai R per L-nya. Kita lihat nilai R per L untuk ya, R per L 1, ya. Nilai betanya 30 derajat adalah 0,24, ya. Nilai R per L ini 1. Kemudian di sini 2. Di sini untuk nilai R per L sama dengan 1, KD-nya adalah 0,24. 0,24 ya, 0,24 bukan 0,0. Oke, 0,24. Kemudian nilai R per L sama dengan 2, nilai KD-nya adalah 0,18. 0,18 ya. Di sini adalah nilai yang akan kita cari 1,37. 1,36 ya. 1,36. 1,36. Kita akan menghitung nilai KD-nya adalah yang di sini. Maka kita punya segitiga sebangun, yaitu ini yang kecil, AC dengan sudut miring sama dengan BD sudut miringnya di sini. Ini adalah segitiga sebangun. Dari segitiga sebangun ini kita punya persamaan, ya, A per C sama dengan B per D, atau A per B sama dengan C per D, sama saja ya. Jadi kita gunakan ini ya, A per B sama dengan C per D. Yang akan kita hitung adalah nilai C nya ini ya, atau C sama dengan D kalikan A dibagi B ya. Maka kita masukkan nilai-nilainya itu ya. Ini sudah langsung, begitu kita masukkan nilainya, ini sudah langsung menghitung ya. Ini adalah nilai H18 min E18, ini H18 ini dikurangi E, dikurangi, ini nilai A-nya, A ini ini 2 dikurangi 1,36. Oke, nilai A-nya sudah langsung masuk. Kemudian nilai B-nya juga langsung masuk. Itu kita mengubah yang kuning di sini. Kita juga bisa mengubah yang kuning ini ya. Nanti kalau hitungan. Jadi ini sudah langsung didapatkan nilai C-nya L14, L14 ini kalikan L12 ini dibagi L13 ya. Berarti D kalikan A dibagi B sudah langsung. Sehingga kita dapatkan nilai KD pada R per L 1,36 adalah 0,218 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan data di sini untuk menghitung nilai KD pada beta 45 derajat, theta 90 derajat, R per L-nya 1,36. Sama kita masukkan di sini. Karena R per L-nya tetap 1,36, ini masuknya tetap antara 1,2. Yang kita ganti adalah KD pada nilai 1 dan 2 dengan beta 45. Kita lihat beta 45 ya. Pada nilai R per L 1 dan 2 adalah ini. Ini untuk beta 45 adalah 0,28 dan 0,2.
Nah, kita masukkan di sini. Di sini adalah 0,28. Kemudian di sini adalah 0,2. Nanti pada bagian merah ini akan langsung berubah sesuai dengan hitungannya di sini. Nah, A-nya tetap masih, ya. B-nya juga masih tetap. Kemudian D-nya yang berubah. Maka didapatkan nilai C-nya di sini, hingga didapatkan nilai koefisien difraksi pada R per L 1,36 dengan beta 45 derajat adalah 0,251. Kemudian sudah didapatkan ini, sekarang kita akan menghitung nilai koefisien difraksi pada R per L 1,36 dengan beta 37 derajat. Jadi antara nilai ini, ya, antara nilai KD 0,218 dan 0,251, ya, dengan nilai beta 37 derajat di sini. Ya. Di sini 30, ya. Karena di sini terlihat pada sudut beta 30 adalah 0,215, beta 45 ini lebih besar, jadi yang di atas di sini, ya. Jadi kita masukkan di sini, atau kita misalkan di sini, ya, ini betanya lebih besar, KD-nya lebih besar, ya, 0,251. Kita masukkan 0,251. Di sini 0,218. Maka di sini adalah sinus dari sudut 30 derajat. Ya. Sudut 30 derajat. Nah, ini sudah kita hitung di sini. Maka di sini ini adalah, saya tuliskan, sin 45. Maka ini sin 30 kita masukkan, 30 adalah di sini, maka ini kita masukkan sama dengan yang ini. Oke. Kemudian ini adalah sama dengan sin 45. Oke. Di sini adalah sin 37. Ya. Maka akan kita dapatkan nilai ini. Koefisien difraksi pada beta 37 derajat, theta 90, R per L 1,36 adalah 0,224. Jadi kita bisa masukkan di sini KD-nya adalah 0,224 hitungannya. Kemudian sesudah refleksi, ya, jadi ini nilai KD-nya nanti tinggal dihitung tinggi gelombang di A, ya, akibat difraksi sudah diketahui, nanti hitung. Ini sesudah refleksi, ya, sesudah refleksi tinggi gelombang di titik A. Ini dihitung difraksinya juga dengan tinggi atau sudut, ya, betanya, beta R, beta refleksinya adalah atas tangan 75 per 200. Mengapa 200? Ya, karena di sini, ya, di titik A di sini buat refleksi nanti adalah seolah-olah ini jaraknya ini, ya, 75 per 200, ya. 150 ini adalah pencerminan dari sini, ya. Gelombang ketika awal, ya, bangunan menyentuh ujung bangunan di sini, maka nanti gelombang pantulnya juga akan sama jaraknya. Kita membuat garis refleksinya. Kemudian di sini betanya didapatkan nilai 20,9 derajat. Tetanya masih sama, ya, sudut
terhadap titik sudut gelombangnya, arah gelombang datang dengan bangunannya tetap 90. Kemudian R-nya 75 kuadrat tambah 200 kuadrat di akar, dapatkan 214. 204 per 92, dapatkan nilai R per L-nya 2,33. Nah, sama kita gunakan lagi interpolasi, ya. Beta 20,9 ini ada di antara 15 dan 30. Ya, kita cari lagi saja menggunakan interpolasi ini, ya. Sama ini sudut koefisien di sini menggunakan R per L antara 2 dan 5 karena R per L-nya adalah 2, ya. Jadi di sini antara ini, ya, dengan ini, ya. Jadi pada sudut 15, ya, R per L2 0,616, ya, dan 0,10. Jadi ketika yang awal ini 15, 90, 2,33, maka kita gunakan ini, ya. Ini 2, ini 5, di sini adalah 2,33. 2,33. Oke, kemudian nilai KD, ya, nilai KD-nya di tabel 0,16 dan 0,1. Di sini 0,16, di sini 0,1. Ya. Dapatkan di sini KD untuk R per L 2,33, ini adalah 0,153. Ya. Kemudian untuk beta 30, ya, kita masukkan untuk beta 30, ya. Di sini adalah 0,18 dan 0,11, ya, untuk R per L-nya. Jadi ini 0,18, di sini 0,11. Koefisien difraksinya 0,172. Dimasukkan untuk sekarang untuk nilai beta 20,9. Di sini adalah 15 derajat. Kalau kita masukkan langsung di sini sama dengan sin 15. Kemudian di sini kita masukkan sama dengan sin 20,9. Kemudian di sini sama dengan sin 30. Nah, ini kelihatannya kebalik ini. Ini sin 30. Di sini sin 15. Ya. Nilai KD-nya, ya, tadi berapa? 0, enggak kecatat ya, 0,1. Ya, di sini sekarang ini adalah beta 20,9. Ya. Nah, beta 20,9 kita masukkan di sini, ya, kita langsung masukkan di sini
172 itu adalah beta 30 ya. Di sini sama dengan sin 30. Kemudian di sini sama dengan sin 15. Di sini sama dengan sin 20,9. Oke, di sini adalah 0,172. Di sini 0,153. Dapatkan nilai KD pada beta 20 derajat dengan R per L 2,33 adalah 0,15. 0,15 148 ya, hampir sama, 0,15 dibulatkan 0,15. Oke. Sehingga tinggi gelombang maksimum di A ya, kalau ini kita hitung secara eksak ya, dengan 0,15 ya, begitu jauh ya, 3 kalikan 0,224 ini sebelum refleksi, kemudian setelah refleksi 3 kalikan 0,15 kalikan 0,4 ya. Kalau kita hitung akan didapatkan nilai tinggi gelombangnya adalah 0,85 meter ya. Oke, terima kasih ya. Akhir untuk hari ini.